Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2117 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada 4 poin yang saya tangkap, yang Amsal ini mau sampaikan kepada kita, gereja Tuhan. Yang pertama, Saudara, perhatikan ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Yang pertama, pesan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita yakin kita semua ini ada di dunia ini hasil dari ciptaan Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan yang kita sebut di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita percaya bahwa kita ada di dunia ini bukan kebetulan, kalau kita percaya kita ada di dunia ini by design oleh Allah Pencipta yang luar biasa, saudara. Allah yang hidup, yang kita sembah muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan menangkap pesan bahwa segala yang kita nikmati, bahkan akan kita capai, semua Tuhan berikan kepada kita pasti yang paling terbaik. Amin. Saudara, kita percaya bahwa semua yang terjadi kepada kita, semua itu rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Maka saudara, percayalah kepada Tuhan. Makanya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan tetap meyakini pertolongan Tuhan walaupun ada dalam situasi yang gawat, ada dalam situasi yang sulit. Dia tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan segala apa yang Dia butuhkan. Haleluya. Saudara, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Selalu saya katakan, kata segenap itu artinya semua, secara utuh, menyeluruh. Amin. Bukan setengah, apalagi seiprit, saudara. Saudara hanya percaya kepada Tuhan hanya karena saudara sakit, saudara percaya supaya saudara bisa mengalami kesembuhan. Tapi di lain sisi, baik itu dalam kehidupan ekonomi saudara meragukan Tuhan. Sehingga kehidupan saudara ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan,
Karena apa, saudara? Saudara tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara mulai berpikir, saudara, waduh, bagaimana hari esok? Saudara, biarlah hari esok itu punya kesusahan sendiri. Percayalah. Kalau saudara hidup percaya sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Dia yang akan menyediakan segala apa yang saudara dan saya butuhkan. Makanya saudara percaya Tuhan jangan setengah-setengah. Percaya Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Saudara, saya percaya dengan segenap hati itu berarti memang betul-betul kita menggantungkan kehidupan kita, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan. Kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan yang ya dan amin bagi kita orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan lagi mengandalkan dirimu sendiri dengan pengertian saudara. Jangan. Andalkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengandalkan Tuhan, pasti setiap hari untuk ibadah saudara memberikan waktu yang paling terbaik buat Tuhan. Itu menandakan saudara benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ketika ada tawaran di kantor untuk lembur dan bonusnya sangat-sangat besar, saudara, dia bingung, saudara. Dia ragu. Dan dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang lembur yang lebih yang dia dapatkan. Misalnya diajak oleh bosnya untuk bekerja di hari Minggu. Padahal hari Minggu itu hari untuk kita pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan di sana. Atau mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, terkadang juga kita tidak mau pergi pelayanan hanya karena ada tawaran dunia. Wah, kalau kerja hari Minggu nanti pangkat jabatannya naik atau dapat bonus sekali gaji. Wah, saya percaya saudara, kalau itu tawarannya pasti semua orang Kristen ini goyang saudara imannya. Tapi saya percaya pendengar tidak akan goyah imannya. Amin. Tetap teguh mengandalkan Tuhan sehingga meninggalkan dunia dan tetap mencari Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, akuilah Tuhan dalam segala perbuatan kita. Amin. Ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sampai saat ini diberkati Tuhan, bisa dipercaya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, punya ini dan itu, dipercaya untuk melayani jemaat yang banyak, gereja yang besar dan sebagainya, saudara, akuilah Tuhan bahwa apa yang saudara dapat dipercaya oleh Tuhan sampai sekarang ini bukan karena kuat dan hebat kita. Akuilah bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai kita sombong dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu jabatan, pangkat, harta, kekayaan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai saudara kita menganggap semua yang kita kerjakan, lakukan, bisa sesukses ini hanya karena kita, saudara, yang menjadi center atau pusat kita, bukan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Kalau saudara tidak mengakui bahwa hasil pencapaian saudara saat ini adalah kemurahan Tuhan, saudara akan ada masalah yang besar yang akan datang mengobrak-abrik apa yang saudara bangun selama ini. Kalau saudara tidak mengakui Tuhan
dalam kehidupan saudara yang membuat saudara ada di titik sampai saat ini. Kalau saudara tidak mengakui itu karena kemurahan Tuhan, saudara ada dalam bahaya besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita disadarkan. Mari ingat Tuhan selalu. Amin. Dan utamakan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan nomor satu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan menduakan Tuhan. Seolah-olah pekerjaan kita yang lebih penting daripada mencari Tuhan. Seolah-olah untuk ketemu relasi lebih penting daripada kita mau ketemu Tuhan dalam ibadah. Saudara, nomor satukan Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan pernah nomor dua. Kita akan terus diutamakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengakui bahwa apa yang kita dapatkan adalah semua dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengakui Tuhan dalam segala perbuatannya, dia selalu ingat Tuhan. Dan dia selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan ini, takutlah akan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini, takutlah akan Tuhan. Amin. Jangan saudara kompromi dengan dosa. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mau kompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Dia tidak mau main-main dengan dosa karena orang yang takut Tuhan tahu konsekuensi dosa, upah dosa adalah maut, binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan, takut berbuat kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga di ayat 7a, perhatikan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Artinya apa, saudara? Jangan sok tahu. Ada banyak sekarang ini orang sok tahu, saudara. Padahal pengetahuan tentang agamanya, tentang Alkitab, belum ada apa-apanya, tetapi sok tahu, saudara. Saudara, saya melihat belakangan ini, ada pendeta-pendeta yang ngawur, saudara. Itulah pentingnya pendeta itu harus sekolah Alkitab. Atau minimal lulusan sekolah tinggi teologi. Supaya apa, saudara? Supaya yang dia sampaikan itu murni firman Tuhan. Bukan karena kepintaran dia berkata-kata. Bukan karena kepintaran dia bagaimana untuk tampil entertain sehingga semua orang kelihatannya tertawa-tertawa tetapi tidak masuk firman Tuhan. Ataupun ada juga yang kaku sampai pendengar atau jemaat tidak dapat menerima firman yang disampaikan dan lain sebagainya, saudara. Saudara, itulah pentingnya hamba Tuhan itu harus sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi. Supaya apa, saudara? Supaya ajaran firman Tuhan yang mereka sampaikan itu memang murni dari Alkitab. Bukan hasil dari pribadi, pintarnya berkata-kata atau berfilsafat. Bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat sekarang ini penyimpangan-penyimpangan, ajaran-ajaran sesat sudah sangat-sangat nampak, saudara. Saudara, lihat, ada yang mengembangkan teologi Kristen progresif, itu kan orang gila itu. Yang mengatakan Alkitab ini istilahnya bisa diubah-ubah. Bisa dilihat, oh ini masih berlaku atau tidak. Itu kan statement orang yang tidak berpendidikan teologi. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu tanpa salah. Dalam konteks bahasa aslinya. Kalau saudara melihat, oh ini ada terjemahan ini, berkata ini kok nggak sama dengan terjemahan yang lain, saudara. Itu dalam konteks terjemahan. Tapi dalam konteks dari bahasa aslinya, Alkitab tidak ada salahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga bahwa
Alkitab itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, masih berhubungan. Amin. Masih ada hubungannya, saudara. Kita masih bisa mengambil penerapan-penerapan dari firman Tuhan. Apa yang terjadi dari zaman Adam dan Hawa, dari zaman Nuh, Abraham, dan para nabi, para raja-raja Israel. Sampai sekarang, saudara, kita masih bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian itu. Dan saya mau bilang, saudara, bahwa firman Tuhan itu berlaku sampai sekarang, bahkan sampai akhir dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita jangan sok tahu. Jadi walaupun kita status pendeta, jangan sok tahu, saudara. Jangan buat teologia-teologia yang menyesatkan, yang tidak alkitabiah. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai jemaat juga harus kritis. Kalau lihat hamba Tuhan, pendeta saudara sudah mengajarkan hal-hal yang di luar Alkitab, di luar kebenaran firman Tuhan, saudara jangan hanya ikut-ikutan sama seperti sapi atau kerbau yang hidungnya dicolok lalu ditarik-tarik kemanapun gembalanya bawa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga harus kritis. Kritisnya dari segi saudara juga harus baca firman Tuhan. Supaya saudara tahu membedakan mana hamba Tuhan yang asli dan mana hamba Tuhan yang palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Saudara yang sudah mengajar yang melenceng-melenceng, saudara dengar firman Tuhan ini, takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Jangan sampai saudara mengkhotbahkan semua yang menguntungkan pribadi saudara. Jangan, itu juga tidak benar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara menyampaikan firman Tuhan, ceritakan firman Tuhan itu apa adanya. Jangan saudara menyampaikan firman Tuhan, banyak yang cerita ngawurnya, apalagi bohongnya, saudara. Jangan. Ceritakan saja sesuai dengan apa yang tertulis dan kita kembangkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, di ayat 8 di situ dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, menyembuhkan saudara, dan pastinya saudara Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita belajar di ayat 7, ayat 8 ini. Takut akan Tuhan itu jangan sok tahu. Jauhi kejahatan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara lihat ayat 9 dan ayat 10 di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya apa, saudara? Kita harus menomorsatukan bagian Tuhan. Ini bagian Tuhan. Itu yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara, ingat dosa Kain? Saudara, Kain dan Habel memberikan persembahan. Tapi kenapa persembahan Habel yang diterima? Karena Habel memberikan persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Dia mengambil domba atau hewan ternaknya yang paling gemuk, dia persembahkan kepada Tuhan. Oh haleluya. Sementara Kain, dia hanya memberikan yang sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita seringkali memberikan, baik itu korban persembahan, uang-uang sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini. Kalau untuk Tuhan, berikan yang paling terbaik dari hasil pertamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya
ketika kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, Tuhan menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Saudara lihat di ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara lihat, ini janji berkat Tuhan. Ketika kita memberi hasil pertama buat Tuhan, persembahan yang paling terbaik buat Tuhan, Tuhan memberkati dengan apa saudara? Lumbung-lumbungmu. Artinya hasil simpanan dari hasil bumi saudara. Dari usaha, dari pekerjaan saudara. Firman Tuhan dikatakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai apa? Sampai melimpah-limpah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu betul bahwa ketika kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan akan menggandakan itu berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan saya percaya ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Yang kedua, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala perbuatanmu. Ingat Tuhan selalu. Utamakan Tuhan selalu, nomor satukan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan akui Dia bahwa apa yang kita miliki, kita dapatkan sekarang ini semua karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar takutlah akan Tuhan. Jauhi kejahatan, jangan sok tahu. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan dan memberkati kita dengan luar biasa. Dan yang terakhir, keempat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit mendengarkan renungan ini, mengalami jamahan lawatan Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.